Shalom, salam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 yang menjadi dasar agar hidup kita makin baik, makin benar, makin sehat, makin bijaksana di hadapan Tuhan. Kita akan belajar apa itu masa tribulasi. Masa tribulasi itu adalah masa 7 tahun yang akan datang. Di masa-masa itu akan menjadi titik akhir bagi Allah mendisiplinkan bangsa Israel dan sekaligus menjadi titik permulaan bagi Allah untuk menghakimi seisi dunia. Gereja yang terdiri dari semua orang yang telah percaya pada pribadi dan karya Yesus Kristus yang menyelamatkan mereka dari hukuman dosa tidak akan tinggal di dunia lagi pada saat masa tribulasi berlangsung. Gereja akan diangkat dari dunia. Ini dalam peristiwa yang disebut dengan hari pengangkatan gereja. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18, 1 Korintus 15 51 sampai 53. Gereja akan dilepaskan dari murka yang akan datang. 1 Tesalonika 5 ayat 6. Di Alkitab masa tribulasi dirujuk dari berbagai nama seperti misalnya hari Tuhan Yesaya 2 ayat 12, kesusahan dan kesengsaraan Ulangan 4:30, siksaan yang dahsyat yang merujuk pada masa yang paling berat pada bagian akhir masa 7 tahun itu Matius 24:21, hari atau waktu kesesakan Daniel 12 ayat 1, pada waktu kesusahan bagi Yakub Yeremia 30 ayat yang ke-7 untuk memahami tujuan dan kapan terjadinya masa tribulasi. Kita perlu mengerti kitab Daniel 9:24-27. Bagian dari kitab Daniel ini berbicara mengenai 70 minggu yang akan ditetapkan atas bangsamu. Bangsa Daniel ini berarti orang-orang Yahudi. Bangsa Yahudi yang dirujuk oleh kitab Daniel 9 ayat 24 adalah masa yang Allah berikan untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, dan untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Allah menetapkan 70 minggu untuk menggenapi semua itu. Penting untuk memahami arti 70 minggu. Ini bukan seperti siklus mingguan sebagaimana kita memahami saat ini, siklus 7 hari. Kata Ibrani heptat yang diterjemahkan sebagai minggu dalam kitab Daniel 9:24-27 secara harafiah berarti 7, sehingga 77 minggu berarti harafiah berarti 70 kali 7. Masa yang Allah bicarakan itu sebenarnya adalah 70 kali 7 tahun atau 490 tahun. Ini dikonfirmasi oleh ayat lain di kitab Daniel. Di ayat 25 dan 26, Daniel diberitahukan bahwa Sang Mesias akan disingkirkan selama 7 minggu dan 62 minggu. Total berarti 69 minggu. Yang dimulai dari perintah yang membangun kembali Yerusalem. Dengan kata lain, ini adalah nubuat mengenai 69 kali 7 tahun, 483 tahun. Setelah perintah untuk membangun kembali Yerusalem diberikan, Sang Mesias akan disingkirkan. Para ahli Alkitab mengkonfirmasi kalau memang 483 tahun telah berlalu sejak perintah untuk membangun kembali Yerusalem sampai masa ketika Yesus disalibkan. Kebanyakan sarjana Kristen, apapun pandangan eskatologisnya yang berkait dengan akhir zaman, mereka memahami istilah 70 minggu di kitab Daniel dengan pengertian yang sama seperti yang diuraikan di atas. Setelah berlalunya 483 tahun dari perintah untuk membangun kembali Yerusalem sampai pada penyingkiran Mesias, maka kini hanya tersisa tinggal 1 minggu atau 7 tahun dari nubuatan di kitab Daniel 9:24 yang masih harus digenapi. Masa ini adalah yang disiapkan untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Masa 7 tahun terakhir ini dikenal sebagai masa tribulasi. Masa di mana Allah akan mengakhiri penghakiman atas Israel karena dosa-dosa mereka. Kitab Daniel 9 ayat 27 menubuatkan beberapa pokok-pokok penting dalam masa 7 tahun tribulasi ini. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 7 kali masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian dan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Pribadi yang dibicarakan dalam ayat ini adalah tokoh yang dirujuk oleh Yesus sebagai pembinasaan keji, Matius 24 ayat 15, dan disebut sebagai si binatang di kitab Wahyu pasal 13. Kitab Daniel 9:27 menyatakan kalau si binatang itu akan menempatkan patung dirinya di tempat suci dan menuntut seluruh penduduk dunia untuk menyembahnya.
Wahyu 13 ayat kelima yang menjelaskan bahwa peristiwa ini akan berlangsung selama 42 bulan, 3,5 tahun. Karena 42 bulan itu 3,5 tahun. Karena dalam kitab Daniel 9:27 menyatakan kalau ini akan terjadi pada tengah minggu. Dan kitab Wahyu 13 ayat 5 menyatakan kalau si binatang itu akan melakukannya selama 42 bulan. Bisa disimpulkan bahwa total masa itu akan berlangsung selama 84 bulan atau 7 tahun. Lihat pula dalam kitab Daniel 7:25 yang menyatakan 1 masa, 2 masa atau setengah masa. 1 masa itu 1 tahun, 2 masa itu 2 tahun, setengah masa itu setengah tahun, sehingga keseluruhannya menjadi 3,5 tahun, yang juga merujuk pada siksaan yang dahsyat, yang merupakan bagian akhir dari 7 tahun masa tribulasi ketika si pembinasa keji atau si binatang itu berkuasa. Untuk referensi lebih lanjut mengenai masa tribulasi, sudah dapat mempelajari kitab Wahyu 11 ayat 2-3 yang menyatakan soal 1260 hari dan 42 bulan dalam kitab Daniel 12:11-12 yang menyatakan soal 1290 hari dan 1335 hari yang kesemuanya merujuk pada pertengahan masa tribulasi. Hari-hari selebihnya dalam kitab Daniel pasal 12 kemungkinan merujuk pada masa akhir dari penghakiman terhadap bangsa-bangsa Matius 25:31-46 dan masa mendirikan kerajaan 1000 tahun milik Kristus Wahyu 20 ayat 4-6. Sebagai ringkasan, masa tribulasi adalah masa 7 tahun terakhir di akhir zaman ketika kejahatan dan kekejaman umat manusia mencapai puncaknya, di mana Allah akan menghakimi mereka dengan sepantasnya. Shalom sahabat seperjalanan, itu salah satu sudut pandang tentang masa tribulasi. Jadi bisa banyak penafsiran, tapi yang jelas bahwa tribulasi adalah sebuah kesengsaraan yang sesungguhnya tidak hanya terjadi pada nanti. Setiap hari kita mengalami yang namanya tribulasi. Karena mengapa? Karena tribulasi kesengsaraan bukanlah karya Tuhan, tidak direncanakan Tuhan, tapi karena perbuatan setelah manusia jatuh dalam dosa, segala kejahatan dosa yang menimbulkan berbagai macam bencana alam, pembunuhan, saling menyakiti, saling menghancurkan, itu terjadi. Di balik semua masa-masa tribulasi yang di dalam dunia yang fana ini, Tuhan sudah sediakan tempat yang indah, yaitu bukan tempat tribulasi, tapi tempat kemuliaan, tempat keindahan di surga sana. Biarlah kita menjadi orang-orang yang menaburkan kebaikan, bukan menaburkan kekejaman, menaburkan keburukan, menaburkan kejahatan yang semakin hidup kita menjadi semakin susah, secara ekonomi, secara keamanan, secara politik, secara kerukunan. Biarlah kita menjadi pembawa terang, pembawa kebaikan, bukan menjadi bagian daripada orang yang berbuat di dalam masa-masa tribulasi. Shalom.